Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Magfira Channel. Nah, kali ini kita akan belajar materi PPK. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu perbedaan antara soal PPK dan CPNS. Untuk seleksi CPNS yang teman-teman sebelumnya pernah ikuti itu SKD kemudian SKB, tapi SKD itu yang diujikan adalah TWK, TIU, dan TKP. Untuk seleksi PPK itu seleksi kompetensi, ada kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural, moralitas, dan integritas. Kali ini kita akan belajar di kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini ada pedagogi dan profesional. Kali ini kita akan belajar materi pedagoginya. Nah, ini juga disajikan tes kompetensi apa saja sih yang ada di kompetensi teknis, bisa teman-teman baca. Kemudian di manajerial bisa teman-teman baca, ada integritas, kerjasama, dan lain sebagainya. Kompetensi sosial kultural juga bisa teman-teman baca, kompetensi apa saja. Kita belajar tentang teori belajar. Ada behaviorisme, kata kuncinya adalah tingkah laku, kognitivisme, kognitif, konstruktivisme, membangun, humanisme, manusia, dan sibernetik, kata kuncinya adalah internet. Ingat-ingat ya teman-teman, kata kunci ini kemudian yang akan mudah mengingatkan kita dalam menjawab soal. Nah, kita bahas tentang behaviorisme ini. Behaviorisme ini adalah teori belajar tingkah laku. Ingat ya, tingkah laku. Akibat interaksi stimulus dan respon. Nah, ciri-cirinya adalah mengajar itu memindahkan pengetahuan. Kemudian guru center learning. Jadi guru, sementara siswa pasif atau tidak kreatif. Jadi behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus respon ini adalah apa yang diberikan guru merupakan stimulus dan apa yang dihasilkan peserta didik merupakan respon. Kemudian siswa tidak punya pengetahuan awal, fokus pada hasil terukur. Guru mengendalikan siswa dan reinforcement dan hukuman. Berbeda dengan behaviorisme, konstruktivisme, kata kuncinya adalah membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, atau bisa dikatakan proses pembentukan atau konstruksi. Cirinya adalah siswa membangun pengetahuannya sendiri, artinya siswa aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru adalah sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah kognitivisme, perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak selalu dapat diukur terjadi di dalam akal pikiran manusia. Jadi siswa punya pengetahuan awal, guru memberikan apersepsi. Ada istilah asimilasi. Asimilasi ini adalah tanggapan. Contohnya adalah tanggapan ketika anak kecil yang terkena air panas dan menangis menarik tangan. Nah, ini adalah tanggapannya ketika anak kecil itu menangis dan menarik tangan. Kemudian akomodasinya. Akomodasi adalah penyesuaian dari suatu tanggapan. Ketika ia main, dia takut dengan air panas lagi karena takut kena air panas. Ekuilibrasi, penyimbangan lingkungan luar dengan struktur kognitif dirinya. Kemudian ciri lain dari kognitivisme adalah materi dari sederhana ke kompleks, fokus pada proses, siswa aktif, dan ciri lainnya menyesuaikan tahap perkembangan kognitif siswa. Seperti teman-teman ketahui juga ada skema 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Di antaranya adalah sensori motor, operasional, operasional konkret, operasional formal. Nah, ini sering sekali soalnya muncul di latihan TO PPK kemarin.
Humanistik, belajar dimulai dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi guru membuat hubungan kuat dengan siswa untuk membantu siswa aktif, faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting, memperhatikan kognitif dan afektif, siswa bisa memahami lingkungan. Selanjutnya adalah sibernetik, pengolahan informasi dengan mementingkan sistem informasi daripada proses belajar, berhubungan dengan internet, jaringan komputer, atau kecerdasan buatan. Contohnya ketika pembelajaran memakai Zoom, video call, dan lain-lain. Nah, ini adalah soal latihan TO PPK kemarin. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori. Jawabannya apa, teman-teman? Betul, konstruktivistik atau konstruktivisme ya. Jadi siswa aktif berpikir atau membangun ya. Kemudian menyusun konsep-konsep, serta yang paling penting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi itu bagian dari aliran teori konstruktivistik. Oke, betul. Selanjutnya soal yang kedua. Ini diambil dari buku latihan PPK. 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon. Nah, ingat teman-teman bahwa ketika ada stimulus, respon itu adalah teori dari apa, teman-teman? Betul, jawabannya adalah behaviorisme. Pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, ya. Reinforcement dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah stimulus dan respon. Kenapa jawabannya stimulus respon? Karena teori belajar ini sering disebut stimulus respon psikologis ya, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Ya, betul jawaban teman-teman. Konstruktivisme artinya siswa itu membangun, jadi siswa aktif ya. Jawabannya betul. Oke. Berikut contoh soal TO PPK kemarin yang ternyata bisa dijawab dengan mudah oleh teman-teman. Selamat belajar, semangat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.